Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kami untuk melakukan presentasi mengenai pengaruh video ulasan produk di TikTok terhadap kepercayaan mahasiswa kelas MB46 Internasional 2 pada produk. Sebelumnya izinkan kami perkenalkan diri kami masing-masing. Nama saya Muhammad Zaki Nanda sebagai moderator. Nama saya Mahfum Zaki. Nama saya Zidnia Masaloni. Nama saya Rafaelia Syifa Adrina. Baik, terima kasih atas pengenalannya. Untuk selanjutnya saya berikan kepada Nova untuk melanjutkan bab 1. Baik, terima kasih moderator untuk waktunya. Saya akan menjelaskan tentang latar belakang. Media sosial kini tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari, memainkan peran besar dalam membentuk perilaku dan preferensi konsumen. TikTok dengan kejutaan pengguna aktifnya menjadi pusat perhatian bagi berbagai kalangan, termasuk mahasiswa pada kelas MB46 Internasional 2 sebagai sumber informasi dan hiburan. Selain sebagai platform hiburan, TikTok juga menjadi tempat di mana pengguna mendapatkan informasi tentang produk dan merek. Video ulasan produk dan yang kreatif dan menarik sering dibagikan oleh pengguna. Pemahaman yang lebih dalam tentang bagaimana video ulasan produk di TikTok mempengaruhi kepercayaan mahasiswa pada produk menjadi penting dalam merancang strategi pemasaran yang efektif dan relevan untuk target audiens ini. Selanjutnya berikutnya adalah rumusan masalah. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sejauh mana video ulasan produk di TikTok mempengaruhi tingkat kepercayaan mahasiswa kelas MB46 Internasional 2 pada produk yang diulas. Yang kedua adalah faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi mahasiswa terhadap video ulasan produk di TikTok. Dan ketiga adalah bagaimana pengaruh konten presentasi dan keaslian video ulasan produk di TikTok terhadap kepercayaan mahasiswa pada produk. Dan selanjutnya adalah tujuannya. Tujuannya yang hendak dicapai adalah untuk memahami secara mendalam pengaruh video ulasan produk di TikTok terhadap tingkat kepercayaan mahasiswa kelas MD46 Internasional 2 pada produk yang ditinjau, serta untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi mereka terhadap ulasan produk di platform tersebut. Baik, terima kasih. Pada waktunya saya akan mengalih kepada moderator. Baik, terima kasih atas penjelasannya dari Nova Muzaki. Saya persilakan untuk selanjutnya kepada Zidnia untuk menjelaskan bab selanjutnya. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan membahas tentang kajian pustaka. Dalam kajian pustaka terdapat kutipan dari beberapa ahli sebelumnya yang relevan dengan penelitian ini. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan pemahaman tentang permasalahan yang diangkat. Yang pertama adalah media sosial. Menurut Kotler dan Keller 2016 dalam Kustiani Hermana Kurniawi 2020, media sosial merupakan alat yang digunakan oleh konsumen untuk memberikan informasi berupa visualisasi maupun tulisan kepada pengguna lainnya. Sedangkan menurut Vanjik 2013 dan Nasrullah 2015 halaman 11, media sosial adalah platform online yang memfokuskan pada pengguna untuk beraktivitas, berkolaborasi, dan memperkuat ikatan sosial mereka. Dari kedua pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa media sosial berfungsi sebagai alat untuk berinteraksi dan mengembangkan ikatan antar pengguna serta berbagi informasi. Hal ini berperan penting bagi media sosial di era digital ini untuk mendukung berbagai jenis ekspresi, komunikasi, dan juga kerjasama. Yang kedua adalah kepercayaan konsumen. Menurut Mowan dan Minor 2012, kepercayaan konsumen adalah semua pengetahuan yang dimiliki oleh konsumen dan semua kesimpulan yang dibuat konsumen tentang objek, atribut, dan manfaatnya. Selain itu, menurut Kasim dan Abdullah 2010 dalam Mulyani dan Siddiq 2015,
2023, kepercayaan dipandang sebagai faktor yang penting dalam proses pembangunan dan pemeliharaan hubungan, meskipun juga diakui sebagai hal yang sulit untuk mengelolanya. Dari kedua pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa kepercayaan konsumen sangat berperan penting dalam interaksi konsumen dengan produk, pelanggan, perusahaan, serta entitas tertentu. Selain itu, kepercayaan konsumen juga memiliki tantangan yang sulit untuk dikelola. Oleh karena itu, kepercayaan konsumen sangat berperan penting bagi perusahaan atau bisnis. Salah satu cara untuk mendapatkan kepercayaan konsumen adalah dengan memberikan informasi yang akurat, andal, dan relevan. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Baik, kepada Zed Nyaman, terima kasih atas penjelasannya. Saya berikan untuk selanjutnya kepada Faria Syifa. Terima kasih kepada moderator, saya izin ambil alih. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai bab analisis. Analisis diuraikan berdasarkan hasil survei kuesioner yang dibagikan kepada 17 mahasiswa kelas MB46 Internasional 2 Universitas Telkom. Yang pertama, pengaruh video ulasan produk di TikTok terhadap tingkat kepercayaan mahasiswa kelas MB46 Internasional 2 pada produk yang diulas. Sebanyak 15 dari 17 responden adalah pengguna platform TikTok, sehingga dapat disimpulkan bahwa 8 dari 15 mahasiswa kelas MB46 Internasional 2 dengan persentase sebesar 53,3% menjawab percaya pada video ulasan produk di platform TikTok. Jika dibandingkan dengan platform lain, sebanyak 40% responden menjawab lebih mempercayai video ulasan yang diunggah pada platform TikTok dibandingkan dengan platform lain seperti YouTube atau Instagram. Selanjutnya, sebanyak 40% responden menjawab tergantung pada jenis produk. Dapat dilihat pada tabel bahwa mahasiswa kelas MB46 Internasional 2 cenderung lebih mudah percaya dengan video ulasan produk makanan di platform TikTok dengan persentase sebesar 53,3%. Selanjutnya, untuk dua jawaban teratas lainnya ada pada produk pakaian dan juga produk perawatan kulit. Sehingga dapat disimpulkan bahwa TikTok dapat menjadi platform yang dapat digunakan untuk menarik perhatian calon konsumen terhadap produk. Yang kedua, faktor-faktor yang memengaruhi persepsi mahasiswa terhadap video ulasan produk di TikTok. Dapat dilihat pada tabel bahwa tanggapan terbanyak tentang faktor yang memengaruhi persepsi mahasiswa kelas MB46 Internasional 2 pengguna platform TikTok dengan persentase sebesar 53,3%, yaitu isi komentar terhadap produk yang diulas pada konten. Hal ini menjadi masukan bagi para pelaku usaha untuk terus meningkatkan kualitas produk dan pelayanan mereka secara konsisten kepada konsumen, sehingga oleh siapa saja produk mereka diulas akan memberikan persepsi yang baik dari penonton. Selanjutnya, yang ketiga, pengaruh konten, presentasi, dan keaslian video ulasan produk di TikTok terhadap kepercayaan mahasiswa kelas MB46 Internasional 2 pada produk. Dapat dilihat pada tabel bahwa ada dua jawaban teratas dengan persentase sebesar 40%, yaitu memengaruhi dan sangat memengaruhi, sehingga dapat disimpulkan bahwa kualitas konten, presentasi, dan keaslian video ulasan cenderung memengaruhi mahasiswa kelas MB46 Internasional 2 terhadap kepercayaan mahasiswa dengan kualitas produk. Visualisasi yang ditampilkan pada produk memberikan kesan pertama pada produk, sehingga para pelaku usaha sebaiknya memperhatikan aspek-aspek yang sekiranya dapat memberikan persepsi yang baik dari para calon konsumen terhadap produk dan menghindari faktor-faktor yang dapat berpotensi memberikan persepsi yang buruk dari calon konsumen terhadap produk. Sekian dari saya, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Faria Syifa atas penjelasannya. Di sini saya akan memberikan penutup berupa kesimpulan dan saran. Kesimpulan mengenai studi kasus pengaruh video ulasan produk di TikTok terhadap kepercayaan mahasiswa kelas MB46 Internasional 2 pada produk. Yang pertama, sebagian besar mahasiswa MB46 Internasional 2 cenderung percaya pada ulasan TikTok. Yang kedua, hal yang mempengaruhi adalah jumlah pengikut, detail ulasan, dan komentar pada video ulasan. Dan yang terakhir adalah kepercayaan mahasiswa pada ulasan 40% tergantung pada keaslian dan presentasi produk. Untuk saran yang pertama adalah penelitian selanjutnya dapat mencakup jangkauan sampel yang lebih luas
Yang kedua, penelitian lebih dalam tentang cara untuk memahami keaslian konten pada berbagai macam jenis ulasan. Dan yang terakhir, memahami lebih lanjut presentasi yang efektif untuk mengulas suatu hal sehingga meningkatkan kepercayaan penonton. Di salin dia selanjutnya ini menunjukkan daftar pustaka yang kami gunakan untuk melakukan studi kasus ini. Untuk penutupan, saya persilakan semuanya untuk kembali ke kamera. Terima kasih atas waktu dan kesempatan untuk kami melakukan presentasi mengenai studi kasus kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.